Makanya Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, teman-teman sekalian, ketahuilah surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dan seseorang dari kalian lebih dekat dengan nerakanya dari tali sendalnya sendiri. Sebab Nabi SAW sebutkan hadis ini karena waktu beliau mengepung benteng Khaybar, ada 9 benteng di wilayah Khaybar, benteng Yahudi. Benteng pertama namanya benteng Naim. Waktu sementara mengepung itu dan berhasil menembus benteng itu setelah 43 hari, waktu itu, maka ada satu orang Arab Badui datang dan syahadat, Bapak Ibu sekalian. Dia datang kepada para sahabat mengatakan, agama apa kalian ini? Kok saya dengar kalian baca, ada yang kalian lantunkan, karena orang ini ngerti bahasa Arab. Dia tidak tahu itu Al-Quran. Kenapa terus kemudian datang kalian di sini berperang? Untuk apa kalian serang Yahudi ini? Lalu sahabat menceritakan, kami orang beriman kepada Allah, Allah itu pencipta alam semesta ini, Allah turunkan kitabnya Al-Quran, Allah utus kepada kami utusannya, ada Rasulullah di depan sana. Kami datang ke sini untuk berperang, memperjuangkan agama Allah, yang terbunuh di antara kami akan dianggap mati syahid. Dia tertarik, dia mengatakan, saya mau masuk agama kalian. Kata Nabi SAW, pergilah ke depan sana, itu ada Rasulullah. Maksudnya langsung aja syahadat masuk Islam depan. Orang ini pun datang kepada Nabi SAW, waktu itu Nabi kebetulan lagi membagi harta rampasan perang atau ghanimah dari benteng pertama Yahudi tadi yang bernama benteng Naim. Waktu lagi dibagi, orang ini bilang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Nabi SAW pandu. Setelah masuk Islam, lalu Nabi bilang kepada sahabat yang membagi-bagi ghanimah harta rampasan perang, berikan juga orang ini. Karena dia masuk Islam bertepatan lagi pembagian harta rampasan perang. Maka uniknya, orang yang baru syahadat ini bilang begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta ini. Saya masuk Islam karena saya ingin ikut berperang sisa peperangan Anda. Ada 9 benteng Yahudi, baru 1 Anda bebaskan. Masih ada 8 yang belum Anda bebaskan. Saya ingin ikut berperang seperti teman-teman Anda, sahabat Anda yang keluar dari Madinah, untuk mendapatkan mati syahid. Supaya mereka terbunuh, udah masuk surga. Bisa nggak? Saya berharap ada anak panah Yahudi keluar dari bentengnya, kena di sini. Dia tunjuk dada sebelah kirinya, tembus di sini. Dia tunjuk tempat tembusnya. Lalu kemudian saya mati syahid. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan kamu kalau kamu jujur. Udah, orang itu pergi. Lalu Nabi SAW pindahkan pasukannya mengepung benteng yang kedua. Strategi perang orang Yahudi waktu itu di Khaybar, di wilayah Khaybar ini, mereka tidak berani bertemu dengan para muslimin. Pasukan muslim mereka tidak berani frontal. Maka mereka gunakan strategi lempar anak panah dari dalam benteng, sampai nanti umat Islam merasa ketakutan pergi, harapannya begitu, atau kena korban. Kalau umat Islam terdesak, mereka buka pintu gerbang, mereka serang, lalu mereka kembali lagi. Nah seperti itu strateginya. Makanya orang Arab Badui yang masuk Islam ini, di dalam riwayat ini tidak disebutkan nama beliau, dia berkata, ya Rasulullah, saya berharap anak panah Yahudi. Dia tahu Yahudi ini nyerang dari dalam benteng pakai anak panah, kena di sini, selalu tembus di sini, dan saya mati syahid. Subhanallah, waktu pelemparan anak panah pertama orang-orang Yahudi di benteng yang kedua, yang termasuk kena panah orang yang tadi dan mati syahid. Dia baru syahadat, belum sholat satu sholat pun mati syahid. Lalu kemudian Nabi SAW waktu lihat jenazah para sahabat yang jadi korban, lihat orang ini. Kata Nabi SAW, huwa, ini orang yang tadi nih baru masuk Islam. Maka dikatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah yang benar dengan janjinya. Siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Sungguh, lalu beliau berkata, surga lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri, dan lebih dekat dengan neraka daripada tali sendalnya sendiri. Anda tinggal jaga sholat Anda 5 waktu, tutup aurat Anda, hadir majelis ilmu begini, puasa di waktunya, berzikir, baca Quran, ya Anda sudah tahu semuanya. Para kiai dan para ustaz sudah menyampaikan kepada kita, sekarang kita bisa dengarkan juga di ceramah-ceramah melalui media massa gitu ya. Atau di medsos biasanya kita bilang, media sosial yang bisa kita lihat gitu ya. Atau kita bisa dengarkan, maka kita bisa tahu. Meninggal masuk surga, Allah benar dengan janjinya. Begitu juga orang-orang yang mau masuk neraka gampang. Tinggal membunuh, mencuri, ganggu orang, durhaka sama orang tuanya, zina, ya itu segala macam, masuk neraka meninggal.